Oke guys, kita lanjutkan ceritanya. Boom! Gas! Di bagian selatan planet Thousand Illusion, wilayah kekuasaan keluarga Huan, terdapat sebuah kolam dalam bernama Illusion Moon Pool. Disinilah upacara ritual garis keturunan akan dilaksanakan. Air di kolam tersebut telah dialihkan oleh leluhur keluarga Huan, menyisakan sebuah lubang besar yang menganga di tanah. Saat ini, leluhur tersebut melayang di atas lubang itu dengan wajah yang sangat serius. Di bawahnya berdiri puluhan ribu anggota keluarga. Mereka semua terdiam hening. Suasana di area berpuluh kilometer sekelilingnya begitu sunyi senyap. Satu persatu anggota keluarga Huan maju ke tepi jurang tersebut. Mereka melukai lengan mereka sendiri untuk meneteskan darah. Begitu darah yang cukup keluar, wajah mereka menjadi pucat pasi. Lalu mereka mundur dengan ekspresi muram. Saat darah dari setiap anggota klan terus mengalir, lubang besar itu perlahan mulai terisi. Darah berwarna merah gelap mengeluarkan aroma amis yang sangat pekat, memenuhi seluruh penjuru tempat itu. Meskipun darah puluhan ribu orang telah dikumpulkan, jumlah itu masih belum cukup untuk memenuhi dasar lubang tersebut hingga penuh. Namun, cairan merah itu sudah terlihat cukup banyak. Orang terakhir yang maju adalah leluhur keluarga itu sendiri. Tanpa ragu sedikit pun, ia melukai pergelangan tangannya sendiri dan mengeluarkan darah dalam jumlah yang sangat besar. Ia adalah yang paling banyak mengorbankan darahnya, sehingga wajahnya perlahan berubah menjadi semakin pucat. Akhirnya, ia menutup lukanya, membentuk sebuah segel tangan, dan berbicara dengan lembut namun tegas. Leleh! Seiring ucapannya, pusaran air atau kini pusaran darah muncul di tengah kolam dan mulai berputar perlahan. Darah puluhan ribu orang itu perlahan menyatu menjadi satu kesatuan hingga mustahil lagi untuk dipisahkan. Ritual garis keturunan ini bertujuan untuk memurnikan darah asli keluarga Huan dari puluhan ribu anggotanya, menyatukannya menjadi ribuan aliran energi darah yang akan ditanamkan pada satu orang, dan pada akhirnya menggantikan seluruh darah yang mengalir dalam tubuh orang tersebut. Mata leluhur keluarga Huan memancarkan pandangan mendalam. Dengan nada serius, ia memanggil, "Huan Mei, Ayahanda." Liu Mei melangkah keluar dari barisan. Gaun putih yang dikenakannya memberikan aura kesucian yang memancar dari dirinya. Leluhur keluarga itu berkata perlahan, "Masuklah ke dalam genangan darah itu dan berlatihlah dengan sepenuh hati." Liu Mei mengangguk patuh lalu berjalan menuju kolam darah. Saat ia melangkah masuk tanpa rasa takut, bau anyir darah langsung menyeruak ke hidungnya. Ia sedikit mengernyitkan dahi, namun tetap melangkah dengan tegas. Semakin dalam ia masuk, darah itu perlahan merendam lututnya, lalu pinggang, dadanya, hingga akhirnya menutupi seluruh tubuhnya. Dari luar, orang-orang hanya bisa melihat pusaran darah yang dahsyat. Sosok Liu Mei sama sekali tak terlihat. Leluhur keluarga Huan menarik napas panjang. Tangannya bergerak cepat membentuk berbagai macam segel. Satu persatu simbol magis terbang dari telapak tangannya menuju kolam darah. Aura yang sangat kuat mulai memancar keluar dari tubuhnya dan perlahan menyebar ke segala arah. Semakin cepat ia merapal mantra, genangan darah itu seolah mendidih dan pusarannya berputar semakin kencang. Setelah beberapa saat berlalu, mata leluhur itu tiba-tiba bersinar terang. Ia berteriak lantang, "Dahulu kala, leluhur kami adalah seorang dewa dari alam surga guntur. Meskipun alam surga telah hancur, garis keturunan kami tetap abadi. Ritual hari ini akan menyempurnakan darah Huan agar masa depan keluarga kami dapat terus bersinar." Jajaran mantra rumit terus terlontar dari mulutnya. Setiap kata yang keluar berubah menjadi jejak cahaya sebelum akhirnya masuk menyatu ke dalam kolam darah. "Garis keturunan, bangkitlah!" teriak leluhur itu. Seketika itu juga, seluruh kolam darah berhenti berputar. Terdengar suara gemuruh yang menggelegar dan darah itu menjulang tinggi menjadi sebuah pilar raksasa. Dalam sekejap mata, pilar darah itu runtuh dan berubah menjadi ribuan simbol darah yang melayang di angkasa. Di tengah lubang itu, terlihat Liu Mei sedang duduk bersila dengan mata terpejam erat. Leluhur itu kembali menarik napas dalam-dalam. Ia membentuk segel dengan tangan kanannya dan menunjuk ke arah Liu Mei. Seketika, sebuah luka terbuka di dahi Liu Mei dan darah segar terus mengalir keluar dari sana. Semakin banyak darah yang keluar, wajah gadis itu semakin pucat bagai mayat hidup. Tepat pada saat itu, salah satu aliran simbol darah di langit turun dan menempel di tubuh Liu Mei. Diikutinya ratusan bahkan ribuan tanda darah lainnya yang terus menghujani dan menancap di kulitnya.
Seluruh tubuh Liu Mei tak tersisa satu ini pun, semuanya tertutup oleh tanda-tanda darah itu. Mata leluhur itu menyipit, lalu ia melangkah maju hingga berdiri tepat di hadapan Liu Mei. Ia mengangkat tangan kanannya dan sebuah cahaya misterius muncul di sana. Cahaya itu berubah bentuk berkali-kali lipat. Siapapun yang memandangnya seakan bisa melihat seluruh kisah hidup mereka, dari lahir hingga mati. Segala rasa sakit, cinta, dan kebencian seolah tergambarkan nyata dalam ilusi itu. Ini adalah ajaran pamungkas keluarga Huan, Dao 10,000 Illusion Identityless. Leluhur itu menempelkan telapak tangannya ke dahi Liu Mei. Kekuatan Dao yang dahsyat itu langsung mengalir masuk menembus jiwa asli gadis itu. Di saat yang bersamaan, energi spiritual langit milik leluhur itu juga mengalir deras tanpa syarat untuk membantu meningkatkan level kultivasi muridnya. Jumlah energi spiritual yang dibutuhkan untuk mencapai puncak tahap ascendant sangatlah besar, hingga hampir mustahil dicapai oleh seorang kultivator biasa. Bahkan mereka yang berada di tahap yin dan yang pun sulit melakukannya. Hanya mereka yang benar-benar telah melangkah ke langkah kedua yang memiliki kekuatan setara ini. Leluhur keluarga Huan adalah seorang pembudidaya tangguh di langkah kedua. Level kultivasinya berada di tahap awal Nirvana Scryer. Energi spiritual dan wawasan Dao yang tak terbatas itu menyatu dan dipindahkan seluruhnya ke tubuh Liu Mei. Jelas terlihat betapa leluhur itu sangat menyayangi muridnya dan berniat menjadikannya pewaris keluarga. Jika tidak, ia tak akan rela mengorbankan kekuatan dan inti hidupnya sendiri demi orang lain. Tubuh Liu Mei bergetar hebat. Seluruh darah yang ada di sekelilingnya tiba-tiba tersedot masuk ke dalam pori-porinya, berubah menjadi darah asli keluarga Huan. Darah baru itu mengalir deras di seluruh pembuluh nadinya, memaksa darah lamanya keluar dan tergantikan sepenuhnya. Di saat yang sama, jiwa aslinya mulai bersinar terang dan tumbuh semakin kuat dengan pesat. Ascendant tahap awal, Ascendant tahap tengah, Ascendant tahap akhir, hingga akhirnya mencapai puncak Ascendant tahap akhir. Pandangan iri dan dengki terpancar dari mata puluhan ribu anggota keluarga yang menyaksikan. Kecemburuan mereka sangatlah wajar. Tahap ascendant adalah alam yang sangat sulit ditembus. Berapa banyak kultivator yang terjebak di level ini selama ribuan tahun? Berapa banyak yang harus menghabiskan waktu seumur hidup hanya untuk mencapai puncak ascendant? Namun Liu Mei, ia hanya membutuhkan waktu kurang dari setengah dupa untuk mencapai apa yang dicita-citakan banyak orang seumur hidup. Lengan leluhur itu terkulai lemas. Tubuhnya seketika tampak semakin tua dan keriput. Ia mundur beberapa langkah, bahkan cahaya di matanya pun tampak memudar. Ia menatap Liu Mei dan berkata pelan, "Mulai hari ini, engkau resmi adalah bagian dari keluarga Huan. Darah keluarga ini mengalir di nadimu. Ayahanda harus masuk ke dalam pertapaan tertutup untuk memulihkan diri. Selama waktu ini, engkau harus berusaha keras mencapai tahap yin dan yang secepat mungkin." Liu Mei menoleh dan menatap leluhur itu dalam diam. Ia tidak menjawab sepatah kata pun, hanya mengangguk hormat. 10.000 ilusi iblis surgawi. Orang tua ini sangat penasaran, perubahan seperti apa yang akan terjadi padamu kelak. Gumam leluhur itu sambil tertawa kecil, seolah tak peduli dengan sikap dingin Liu Mei. Ia melambaikan lengan bajunya dan lenyap seketika. Suaranya masih bergema di udara. "Pergilah ke planet Ranyun, Huan Mei. Ini adalah pertempuran pertamamu sebagai anggota keluarga Huan. Ukirlah namamu di sana." Liu Mei mendongak menatap langit. Ia bahkan tak menyapa puluhan ribu anggota klan yang hadir. Ia melayang naik ke angkasa bagaikan dewi yang turun ke dunia. Tujuannya hanya satu, planet Ranyun. Ia pergi sendirian tanpa membawa satupun pengikut. Di sebuah celah tanah yang dalam, Wang Lin mengalihkan pandangannya dari seekor Mongazer Serpent. Kekaguman masih jelas terlihat di matanya. Ular ini panjangnya mencapai puluhan ribu kaki, dan kekuatannya tidak kalah dengan kultivator level Nirvana Scryer. Jika tidak diprovokasi, ia tidak akan menunjukkan sifat agresifnya. Selama aku tidak menantangnya, ia seharusnya tetap dalam wujud pertamanya. Wang Lin berpikir sejenak. Berdasarkan ingatan yang ia dapat dari dewa kuno, parasit yang hidup di dalam tubuh dewa tersebut memiliki 3 tahap bentuk. Bentuk pertama, seperti yang baru saja ia lihat, tidak memiliki kemampuan menyerang dan cenderung pasif. Sedangkan bentuk kedua, seluruh duri atau rambut di tubuhnya akan menyusut dan bersembunyi di dalam pori-porinya. Biasanya, bentuk ini menandakan bahwa ia sedang dalam keadaan tidur.
Bentuk ketiga dan yang paling berbahaya muncul saat ia merasa terancam atau diserang. Rambutnya akan memanjang hingga sama panjang dengan tubuhnya dan bisa bergerak bebas. Jika seseorang bertemu makhluk ini dalam kondisi tersebut, satu-satunya cara adalah lari sejauh mungkin, atau mereka akan menjadi mangsa dalam sekejap. Sambil terus berpikir, Wang Lin melangkah lebih dalam ke celah itu. Ia menyebarkan kesadaran ilahi, mencari keberadaan urat logam yang dicarinya. Agak aneh Moongazir Serpent bisa ada di sini. Makhluk sejenis ini bukan lawan yang bisa kuanggap enteng. Jadi lebih baik kuhindari dan fokus mencari urat logam itu. Kecepatan Wang Lin sangatlah luar biasa. Ia terus menembus jauh ke dalam perut bumi. Tak lama kemudian, ia sampai di jalan buntu. Namun ia tidak berhenti. Ia menerobos dinding batu dan terus turun menggunakan teknik Earth Escape. Saat bergerak, Wang Lin sedikit mengernyitkan dahi. Cairan kental dan lengket terus menetes dari tanah di sekelilingnya. Jika bukan karena ia melindungi diri dengan energi spiritual, pasti tubuhnya sudah tertutup oleh lendir kotor itu. Tempat ini benar-benar aneh. Mata Wang Lin menyala tajam. Kesadaran ilahinya menyebar semakin luas. Sesekali ia merasakan gelombang energi yang kuat, dan setiap kali itu terjadi, ia segera memutar haluan untuk menghindarinya. Jangkauan akal budinya terus meluas hingga hampir menyelimuti seluruh planet. Tiba-tiba mata Wang Lin menyipit. Di bagian paling inti planet ini, ia melihat sebuah urat logam yang membentang sangat panjang, seolah tak berujung. Urat itu terletak sangat dalam, dengan ujungnya yang sedikit menonjol di sisi lain planet. Mungkin beginilah cara anggota keluarga Huan menemukannya. Kerutan di dahi Wang Lin semakin dalam. Ia tidak langsung mendekat, melainkan berhenti dan berpikir matang. Jika urat logam ini memang tersembunyi, itu wajar. Tapi ini, letaknya sama sekali tidak disembunyikan. Setiap kultivator level ascendant yang lewat pasti akan langsung menyadarinya. Ada sesuatu yang tidak beres di sini. Wang Lin memeriksa dengan saksama, namun ia tidak menemukan jebakan atau bahaya apapun. Setelah berpikir sejenak, tatapan Wang Lin berubah menjadi tegas. Ia melambaikan tangan kanannya, menghancurkan tanah di depannya, lalu melesat langsung menuju ke bagian terdalam dari urat logam raksasa itu. Tidak butuh waktu lama baginya untuk sampai di sana. Yang terlihat di hadapannya adalah sebuah pembuluh energi besar yang bercahaya keemasan. Urat raksasa itu bagaikan seekor naga yang melilit seluruh planet Yunxia. Wang Lin kembali terdiam. Ia merasa ada sesuatu yang salah. Sejak melihat Moongazir Serpent tadi, firasat buruk terus menghantuinya. Bersambung.